Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Pernah nggak kalian mendengar istilah berbohong sedikit atau berbohong yang kecil? Dulu, waktu Pak Dodi kecil, Pak Dodi itu ingin main PS di rumahnya Pak Dodi dan nggak pengen kemana-mana. Tetapi ada temannya Pak Dodi yang datang untuk ngajak Pak Dodi di jalan-jalan. Lalu Pak Dodi beralasan tuh. Pak Dodi bilang ke temannya Pak Dodi kalau Pak Dodi pengen ngerjain PR dan nggak pengen diganggu. Emang bener sih Pak Dodi ada PR dari sekolah hari itu dan pasti Pak Dodi akan mengerjakannya. Tapi Pak Dodi akan mengerjakannya setelah Pak Dodi main PS di rumah. Jadi Pak Dodi itu sedang melakukan membelokkan kebenaran atau berbohong kecil supaya tidak menyakiti hati temannya Pak Dodi. Tetapi kebohongan itu, walaupun kebohongan itu kecil, tetaplah suatu kebohongan. Dan berbohong itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan seandainya kalau temannya Pak Dodi tahu kalau Pak Dodi sebenarnya nggak mau jalan-jalan karena pengen main PS di rumah, maka teman-temannya Pak Dodi nggak akan percaya lagi dengan apa yang Pak Dodi katakan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 9 berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Cerita kita hari ini berjudul Kebohongan Kecil. Siang ya, kata Zender kepada ayahnya di garasi tempat kerja ayahnya. Ayah Zender itu bekerja sebagai pengrajin kayu yang sangat terkenal di kotanya. "Bisa nggak ya kita membuat rumah burung? Ayah kan sudah janji kemarin," kata Zender kepada ayahnya. "Ayo kalau kamu sudah siap," kata ayah Zender. "Ayo mari kita pilih kayu yang akan kita pakai." Mereka lalu memilih kayu yang akan dipakai untuk membuat rumah burung. "Ayah kira hari ini kamu pergi bermain bersama teman-temanmu. Tadi perasaan ayah melihat mereka datang mengajak kamu," tanya ayah kepada Zender. "Mereka sudah pergi ya," kata Zender. "Tadi saya beralasan mau mengerjakan PR." Sambil memilih-milih kayu yang akan digunakan, ayah lalu berkata, "Jadi kamu berbohong ke teman-teman kamu?" "Nggak juga ya, saya memang punya PR dari sekolah. Tapi akan saya kerjakan setelah selesai membuat rumah burung ini," jawab Zender. "Tapi kamu membuat teman-teman kamu percaya kalau kamu akan mengerjakan PR sekarang," kata ayah. "Dan itu termasuk berbohong, Zender." "Terus saya harus ngomong apa ya?" kata Zender. "Apakah saya bilang ke mereka pergi saja karena saya tidak mau bermain? Tapi kan ini hanya suatu kebohongan kecil aja ya," lanjut Zender. "Lagian saya kan tidak menyakiti hati mereka dengan berbohong begini," jawab Zender. Sambil mereka berdua membuat rumah burung, ayah berkata lagi ke Zender, "Semua kebohongan itu pasti menyakitkan, terutama bagi yang berbohong. Kamu kan bisa bilang ke mereka dengan jujur kalau kamu ingin membuat rumah burung dulu dengan ayah, lalu membuat PR. Nah, coba kamu lihat kayu ini," lanjut ayah sambil menunjukkan kayu besar yang terlihat dipenuhi oleh rayap. Lalu ayah mematahkan kayu itu dengan mudahnya. "Wow," kata Zender, "sepertinya lubang-lubang akibat dimakan rayap ini membuat kayu ini menjadi rapuh ya. Padahal kayunya sangat besar. Wah, saya juga bisa mematahkannya seperti ayah," kata Zender. "Benar Zender," kata ayah. "Rayap-rayap ini menggerogoti kayu ini, sehingga kayu ini yang asalnya kuat menjadi lemah dan rapuh. Rayap itu memang serangga yang kecil,
tapi dapat membuat kerusakan yang besar. Sama halnya dengan berbohong. Meskipun itu kebohongan yang kecil, tapi dapat merusakkan baik orang yang berbohong maupun orang yang dibohongi. Sebagai orang Kristen, kita harus seperti Tuhan Yesus yang selalu jujur dan mengatakan kebenaran. Dan kebenarannya itu mengubahkan kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk berkata jujur sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maaf ya, kata Zender. Haruskah sekarang saya menelpon teman-teman saya untuk kembali ke sini? Lalu Zender termenung, lalu dia berkata, "Oke, baik, saya akan menelpon mereka untuk meminta maaf. Dan siapa tahu mereka mau menolong kita mengerjakan rumah burung ini." Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah menurut kalian itu berbohong kecil tidak apa-apa? Atau apakah menurut kamu dengan melakukan kebohongan kecil itu tidak menyakiti siapapun? Ingatlah, berbohong itu menyakitkan, baik bagi yang berbohong maupun bagi orang yang dibohongi. Saat kalian berbohong, baik itu bohong yang besar maupun bohong yang kecil, kalian sudah tidak jujur dan kalian menjadi tidak sama dengan Tuhan Yesus yang selalu jujur untuk mengatakan kebenaran. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Menjadi jujur itu tidaklah mudah, tetapi Tuhan akan selalu menolong kita untuk mengasihi orang lain dan berkata jujur. Ayat tema kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan kalimat kunci kita hari ini adalah, jadilah jujur seperti Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang jujur Tuhan, agar kami tidak berbohong pada orang lain Tuhan. Dan Tuhan, beri kami hikmat juga agar kami dapat menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya.